warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang kisah para nabi. Kisah para nabi. Semua Rasul Allah memiliki tugas yang sama, yakni menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya, membimbing mereka ke jalan yang benar, mengajari mereka akhlak yang terpuji, agar umatnya hidup dalam kebahagiaan. Semua Rasul sejak Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, karena tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita masuk isi materinya, yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, kemudian kisah Nabi Zakaria alaihi salam, kisah Nabi Yahya alaihi salam, dan kisah Nabi Isa alaihi salam. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nama lengkap Nabi Yunus alaihi salam adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Buyamin bin Yakub alaihi salam. Beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihi salam yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Daerah asal Nabi Yunus alaihi salam adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa yang berada dalam kegelapan. Mereka menyembah berhala dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Nabi Yunus alaihi salam sebenarnya bukan berasal dari daerah, sehingga beliau seperti orang asing yang datang di Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus alaihi salam ke Ninawa adalah mengajarkan ketauhidan. Penduduk Ninawa diajak untuk beriman kini bahwa Allah Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan juga alam semesta. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah, karena tidak memberikan manfaat, atau menyembah berhala sama artinya dengan merendahkan diri di hadapan batu dan mereka buat sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan makhluk lain. Nabi Yunus alaihi salam juga mengajak penduduk Ninawa untuk memperhatikan alam semesta. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jika alam semesta begitu besar dan luas, maka yang menciptakannya adalah Tuhan yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salam diabaikan oleh penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Yunus alaihi salam adalah agama baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Apalagi Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang asing, sehingga mereka menganggap beliau sebagai pendusta. Nabi Yunus alaihi salam adalah dituduh sebagai perusak adat istiadat yang mereka ubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Nabi Yunus alaihi salam diminta untuk menghentikan dakwahnya. Penduduk Ninawa sangat teguh pada kekafiran mereka. Akan tetapi, Nabi Yunus alaihi salam tidak berputus asa. Beliau tetap berdakwah, mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan. Namun Yunus alaihi salam mengajak mereka untuk meniti jalan yang lurus, yakni dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam mengingatkan jika tidak mereka menolak untuk beriman, maka Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Namun peringatan Nabi Yunus alaihi salam tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan berhala. Mereka tidak takut dengan peringatan Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan mereka menantang Nabi Yunus alaihi salam untuk membuktikan ucapannya. Melihat pengembangkan penduduk Ninawa, Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan wilayah ini. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada mereka yang kafir terhadap Allah. Sepeninggalan Nabi Yunus alaihi salam, tiba-tiba udara di sekeliling Ninawa menjadi gelap. Binatang peliharaan mereka kelihatan gelisah. Wajah-wajah penduduk menjadi pucat.
Angin dari segala penjuru bertiup kencang dengan suara petir yang bergemuruh menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka sadar akan kebenaran ucapan Nabi Yunus alaihi salam. Mereka pun segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran mereka. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala mereka. Mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Melihat para penduduk Ninawa bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah menurunkan rahmatnya perlahan-lahan. Udara Ninawa menjadi terang. Wajah penduduk menjadi berseri-seri kembali. Binatang-binatang pun kembali tenang. Penduduk Ninawa sangat bersyukur karena Allah berkehendak menerima tobat mereka. Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan. Setelah peninggalan Ninawa, Nabi Yunus alaihi salam terus berjalan mengembara tanpa tujuan. Tiba-tiba beliau sudah sampai di sebuah pantai. Sekelompok orang bergegas menaiki sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus alaihi salam kemudian memohon izin agar diperbolehkan naik kapal juga. Setelah semua penumpang naik, kapal pun berlayar ke tengah laut. Belum berselang lama, tiba-tiba datang gelombang besar yang diikuti dengan angin kencang. Kapal terayun-ayun oleh gelombang, membuat para penumpangnya panik dan ketakutan. Pengemudi kapal tidak kuasa lagi mengendalikan kapalnya. Pengemudi kapal berusaha menyelamatkan kapal dari amukan gelombang. Salah satu caranya dengan mengurangi beban kapal. Diputuskanlah untuk mengorbankan salah satu penumpang dengan cara pengundian. Nah, kita lanjut. Ketika undian dibuka, keluarlah nama Nabi Yunus alaihi salam. Para penumpang merasa sayang kepada Yunus. Kemudian dilakukan undian ulangan. Akan tetapi lagi dan lagi yang keluar namanya yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Sehingga diulang lagi. Mereka merasa keberatan jika Yunus yang mereka hormati dan sayangi harus dikorbankan. Namun, pada undian ketiga, nama yang keluar tetap Yunus. Nabi Yunus alaihi salam sadar bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Beliau menyadari kesalahannya karena meninggalkan Ninawa. Sebelum diperkenankan oleh Allah, undian tersebut dianggapnya sebagai cara untuk menebus dosa yang telah dilakukannya. Nabi Yunus alaihi salam kemudian berdoa dan melompat ke laut yang penuh dengan gelombang. Allah kemudian mewahyukan kepada seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam terus memohon ampun kepada Allah. Akhirnya, pada saat yang ditentukan, ikan paus menumpahkan Nabi Yunus alaihi salam ke darat. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan yang lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmatnya sehingga Nabi Yunus alaihi salam dapat sehat dan segar kembali. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk mengunjungi Ninawa kembali. Penduduk Ninawa sudah lama menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihi salam untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika memasuki Ninawa, Nabi Yunus alaihi salam terkejut. Beliau tidak melihat lagi satupun berhala ada di sana. Semua penduduk sudah beriman dan menyembah Allah. Nabi Yunus alaihi salam pun melanjutkan dakwahnya untuk menyempurnakan keimanan penduduk Ninawa. Kemudian keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Yang satu yaitu pantangnya berputus asa. Sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus alaihi salam adalah larangan bersikap putus asa. Sikap putus asa termasuk yaitu sikap yang tidak terpuji yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Sikap putus asa adalah sikap yang tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penolong hamba-Nya. Keberhasilan dan kegagalan semua yang tentu adalah Allah yang manusia wajib berusaha secara sungguh-sungguh. Namun keputusan akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segera untuk tobat. Sikap untuk segera memohon ampun setelah melakukan dosa juga cerminan dari kisah penduduk Ninawa.
Pertama, sikap penduduk Ninawa yang segera bertobat setelah mereka sadar atas kekafiran mereka. Sikap mereka menyembah berhala adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Oleh sebab itu, ketika Allah mengingatkan mereka dengan azabnya, penduduk Ninawa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Yang kedua, sikap Nabi Yunus alaihissalam setelah sadar menghindar perintah Allah ketika penduduk Ninawa menantang Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa tanpa izin Allah. Ketika beliau dijadikan korban yang harus dibuang ke laut, tersadarlah beliau akan kesalahannya. Beliau pun segera memohon ampun dan terus bertobat selama berada di dalam perut ikan paus. Tobat adalah berhenti melakukan dosa yang berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat adalah sikap terpuji yang dilakukan seseorang setelah melakukan dosa. Bagaimana cara kita bertobat? Yaitu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tobat yang benar adalah tobatan nasuha, yakni tobat yang sesungguh-sungguhnya. Sekali bertobat maka jangan mengulangi berbuat dosa lagi. Kemudian memperbanyak berbuat kebaikan kepada sebagai bukti di samping meninggalkan perbuatan dosa juga harus memperbanyak kebaikan. Kemudian kisah Nabi Zakaria. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam adalah Rasul Allah yang diutus kepada kaum Bani Israel. Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Birhia. Pada masa itu, kaum Bani Israel mulai meninggalkan ajaran Taurat dan Zabur yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Mereka membangkang terhadap perintah Allah, menyembah berhala, dan banyak melakukan kemaksiatan. Kemudian Nabi Zakaria mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam ingin sekali memiliki keturunan. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Waktu itu usia Nabi Zakaria alaihissalam sudah 120 tahun. Sedangkan usia istrinya 100 tahun. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam sehingga membuat pasangan suami istri ini bahagia. Istri Nabi Zakaria alaihissalam melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yahya. Nama ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelahiran Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam tidak khawatir lagi terhadap kaumnya karena nanti akan datang melanjutkan dakwahnya. Keteladanan Nabi Zakaria, yang itu pertama berani menegakkan ajaran Allah. Keberanian Nabi Zakaria alaihissalam ditunjukkan ketika menghadapi pembangkang dari kaum Bani Israel yang dibantu kekaisaran Romawi. Meskipun dakwahnya sendirian, Nabi Zakaria alaihissalam tidak takut terhadap ancaman mereka. Yang kedua yaitu berdoa hanya kepada Allah. Banyak terdapat keajaiban di kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Di antaranya adalah kelahiran Maryam dan Yahya. Keduanya lahir saat orang tua mereka sudah lanjut usia. Semua itu berkat doa yang sungguh-sungguh ditunjukkan hanya kepada Allah. Kemudian kita lanjut kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra tunggal Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir pada 7 tahun sebelum Masehi. Semenjak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sudah terkenal cerdas dan kemuliaannya. Dia tumbuh menjadi anak yang soleh dan telah mendapatkan hikmah atau pengetahuan yang mendalam. Nabi Zakaria alaihissalam mengajarinya tentang isi kitab Taurat dan Zabur. Beliau juga terkenal dengan akhlaknya yang terpuji. Pada tahun 2027 Masehi atau ketika berusia 34 tahun, Allah mengangkat Yahya menjadi seorang rasul. Tugas utamanya yaitu membantu ayahnya untuk menyampaikan ajaran Allah kepada Bani Israel. Pada saat itu Bani Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Penguasaan bangsa Romawi di Palestina pada waktu itu bernama Herodes yang menjalankan kekuasaannya dengan otoriter, bengis, dan kejam. Sementara itu, di kalangan Bani Israel terbelah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang beriman kepada Allah dan menjalankan ajaran kitab-kitab Taurat dan Zabur. Jumlah kelompok ini kecil sekali. Kelompok kedua, mereka yang menyembah berhala, mengingkari Allah, serta meninggalkan kitab Taurat dan Zabur.
Jumlah mereka mayoritas kelompok kedua itu yang menjadi sasaran dakwah Nabi Yahya alaihissalam dan ayahnya. Nabi Yahya alaihissalam menentang Herodes. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Herodes akan melaksanakan perkawinan dengan anak tirinya yang bernama Herodia. Semua keluarga kerajaan menyetujui perkawinan tersebut. Masyarakat tidak ada yang berani menentang perencana perkawinan Herodes dengan anak tirinya. Mendengar rencana Herodes tersebut, Nabi Yahya alaihissalam mengeluarkan fatwa yang melarang perkawinan seorang ayah dengan anak tirinya. Herodes sangat murka mendengar fatwa Nabi Yahya alaihissalam yang bermaksud menangkap Nabi Yahya alaihissalam dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya atas sikapnya tersebut. Nabi Yahya pun difitnah ingin menikahi Herodia. Fitnah tersebut tersebar di seluruh penjuru Palestina. Herodes pun menyuruh tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Para prajurit Romawi berhasil menemukan Nabi Yahya alaihissalam yang sedang melaksanakan sholat. Kemudian beliau dibunuh. Kisah keteladan Nabi Yahya yang pertama yaitu berani memberantas kemungkaran. Kemungkaran adalah suatu perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti tidak melaksanakan ibadah atau melakukan sesuatu yang terlarang. Hal itu juga dilakukan oleh Bani Israel. Oleh sebab itu, Nabi Yahya alaihissalam mengecam tindakan tersebut dengan tegas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus meneladani sikap tersebut. Jika melihat perbuatan yang melanggar agama, kita harus berusaha mencegahnya. Kita tidak boleh membiarkan teman kita untuk melakukan pelanggaran, padahal kita mengetahuinya. Yang kemudian tidak takut terhadap ancaman. Keberanian Nabi Yahya alaihissalam juga disertai dengan ketidaktakutannya terhadap ancaman. Nabi Yahya alaihissalam hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada manusia. Kepada penguasa Romawi yang kejam pun Nabi Yahya alaihissalam tidak takut. Sikap Nabi Yahya alaihissalam ini harus menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan hanya kepada Allah lah kita merasa takut. Kita harus takut jika Allah tidak melindungi kita dan tidak meridhoi kita. Oleh karena itu, kita harus rajin beribadah agar Allah menjaga dan menyayangi kita. Kepada siapapun yang melakukan kemungkaran, kita tidak boleh takut. Semua manusia sama derajatnya di sisi Allah. Hanya orang yang bertakwa lah yang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian selanjutnya kisah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam binti Imran. Sejak kecil Maryam diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Sesudah dewasa Maryam mengabdikan diri hidupnya di rumah ibadah, yakni Baitul Maqdis. Pada suatu hari, Maryam kedatangan malaikat yang mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang Rasul Allah. Mendengar hal tersebut, Maryam heran. Malaikat pun mengatakan bahwa apabila Allah menghendaki sesuatu cukup dengan berkata, jadilah, maka kehendaknya pun jadi. Kemudian Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Allah telah mengajarkan kepadanya kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah. Beliau juga mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa akan ada seorang Nabi sesudahnya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Isa alaihissalam dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau juga dapat menurunkan makanan dari surga untuk menuruti permintaan kaumnya. Semua mukjizat tersebut adalah bukti kebenaran bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam tidak disukai oleh pemerintah Romawi saat itu. Nabi Isa dianggap berbahaya bagi kerajaan. Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa. Kemudian meneladani akhlak Nabi Isa. Memiliki iman yang kuat. Kekuatan iman Nabi Isa terlihat ketika mendapat ancaman dari kerajaan Romawi. Nabi Isa alaihissalam tetap menjalankan tugasnya sebagai Rasul meskipun diancam. Akan kekuatan imannya mengalahkan setiap ancaman yang ditunjukkan kepadanya.
Iman adalah fondasi bagi kehidupan kita yang harus kita tanamkan sejak kecil. Iman adalah keyakinan, yakni keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah juga. Bukan manusia yang berkuasa di dunia ini, namun Allah lah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, penuh kasih sayang. Di antara ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam adalah pentingnya saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Hal itu yaitu dicontohkan sendiri Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam membantu orang-orang yang sedang sakit seperti menyembuhkan orang yang buta, penyakit kusta dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mencontohkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan teman, saudara maupun tetangga. Kita harus hidup rukun dan saling menyayangi, tidak boleh bermusuhan walaupun kita berbeda pendapat. Semoga ilmu bermanfaat.